Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini dalam kegiatan ngaji hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Dan bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah babul mashi 'alal khuffaini, yaitu bab yang menjelaskan tentang mengusap kedua sepatu. Sebelum saya lanjutkan kepada hadisnya, perlu saya jelaskan apa itu khufun. Dalam bahasa Indonesianya adalah sepatu. Apa itu sepatu? Kenapa saya perlu pertegas lagi? Karena banyak sepatu yang bermacam-macam. Nah, yang dimaksud dengan khufun di sini adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Anggap ini kaki ya, karena saya nggak bisa kalau saya contohkan pakai kaki sendiri. Jadi, kira-kira mata kakinya di mana? Ini kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan khufun adalah sepatu yang minimal menutupi mata kaki. Kalau sampai menutupi betis, nah itu lebih bagus lagi. Khufun di sini kalau kita lihat di di internet, misalkan kalau kita search di Google, cari di Google, biasanya sepatu ini yang saya maksud di sini khufun adalah sepatu boot. Sepatu boot itu adalah sepatu yang biasanya dipakai oleh traveler atau orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Biasanya destinasinya atau tempat wisatanya bersalju, kondisinya kan kedinginan. Jadi pakai sepatu. Tujuannya apa? Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi dingin. Selain pakai sepatu, biasanya pakai mantel. Tahu mantel? Semacam pakaian kayak hoodie, tapi berbeda, lebih tebal daripada hoodie. Nah, itu enak banget. Coba lihat di Google, sepatu boot. Nah, itu biasanya dipakai oleh traveler atau orang yang suka wisata. Kalau tidak salah, sepatu boot ini sampai menutupi betis. Nah, kalau ada orang pakai sepatu di musim dingin atau bepergian ke tempat yang dingin, maka ketika berwudu tidak usah melepas sepatunya, cukup diusap. Biasanya kaki kan dibasuh, bener kan ya? Wa arjulakum. Jadi arjulah di sini atopnya kepada kata aidiyakum, fausilu aidiyakum. Jadi wa arjulakum. Jadi yang dibasuh tangan dan juga kaki. Ini kalau nggak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu nggak usah dibasuh. Ada hukum lain, yaitu gimana? Diusap. Sepatunya nggak usah dilepas, tetap dipakai. Nah ini ya, paham? Jadi ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki sesuatu yang mudah kepada kamu, dan Allah tidak suka kepada sesuatu yang sukar alias sulit. Nah, tujuan kenapa kok ada hukum al-mashuh 'alal khuffaini, cukup mengusap kedua sepatu, tujuannya adalah untuk mempermudah umat Islam. Itu tujuannya ya. Nah, kita lihat dulu hadis yang akan kita bahas pada malam ini. Hadis yang pertama, Anil Mughirati, dari Al-Mughirah ibni Syu'bah, putranya Syu'bah. Qala, berkata siapa Al-Mughirah,
kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beserta Nabi. Fatawaddo'ah, maka berwudu siapa Nabi. Fa'ahwaituh, maka aku mengeluarkan tangan, artinya mengulurkan tangan. Liunzi'a khuffaihi, untuk melepas kedua sepatu Nabi. Faqalah, maka Nabi bersabda, da'huma, biarkan kedua sepatu saya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saya memasukkan kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Famasahah, maka mengusap siapa Nabi alaihima, kepada kedua sepatu. Annan Nabiyah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahah, mengusap siapa Nabi a'lal khuffi, paling atasnya sepatu, wa asfalahu, dan paling bawahnya sepatu. Pada suatu ketika Al-Mughirah menemani Nabi dalam peperangan. Kemudian Nabi pada waktu itu mengenakan sepatu yang sampai menutupi mata kaki. Ketika Nabi pengen wudhu, tiba-tiba Al-Mughirah di sini, santrinya lah kalau sekarang, pengen ngebantu Nabi untuk melepaskan sepatunya. Biasanya kan kalau santri berebutan kan di pondok, pengen ngebalikin sandalnya kiai, pengen ngelepasin sandalnya kiai, pengen ngebantu kiai kalau berjalan. Tujuannya apa? Satu, untuk menimba barokah dari kiai. Bahkan dulu saya pernah ikut hataman kitab hadis Sahih Muslim di Jombang. Jombang ini adalah pesantrennya kiai di An-Nuqoyah, terutama Kiai Waris dan juga Kiai Fikri dan Kiai Mama. Nah, ketika ustadz atau kiai selesai morok ini maksudnya mengajar lah. Ini kan biasanya disediain minuman 1 gelas ya. Minumnya nggak habis, diminum juga tapi dikit aja, jadi banyak sisanya. Santri itu berebutan. Jadi minum ada dari banyaknya santri itu dikit-dikit minumnya. Saya mikir kok sampai berebutan ya. Tetapi ketika saya pikir ulang lagi, benar, mereka pengen menimba berkah dari kiai. Nah, itu harapan atau tujuan orang membantu guru. Sama seperti Al-Mughirah, santrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi karena Nabi pakai sepatu, pengen dibantu oleh Al-Mughirah untuk dilepasin. Kata Nabi, enggak usah. Loh kok bisa Nabi? Karena saya memasukkan sepatu saya, atau saya pakai sepatu ini dalam keadaan saya suci. Saya punya wudhu, kaki saya juga suci. Terus kata Mughirah dengan muka kaget gitu ya, ya ada hukum lain, kata Nabi. Kalau orang pakai sepatu dalam keadaan suci, punya wudhu, kemudian ketika sepatu ini dipakai, terus kita mau wudhu lagi, atau wudhu kita batal dan pengen wudhu, maka sepatunya nggak usah dilepas. Terus ya cukup diusap aja. Gimana Nabi cara ngusapnya? Mughirah kan tanya lagi kan. Biasalah santri yang banyak bertanya, biar nggak sesat di jalan. Tapi kebanyakan tanya juga memalukan. Tanya lagi Mughirah, gimana caranya Nabi untuk mengusapnya? Nah, gampang kata Nabi. Ini sepatu atau ini kaki sudah kepakai sepatu ya, bayangkan aja. Terus kalau mengusapnya, yang diusap adalah bagian atasnya.
Jadi ngambil air, diusapin. Paham? Dan juga bagian bawahnya. Nah, gitu. Tapi di sini nanti ada hadis yang mengatakan bahwa yang wajib diusap hanya bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya tidak usah diusap. Nanti ada hadisnya pada hadis berikut ini. Jadi begitu ya teman-teman atau para santri di sini. Jadi Islam sangat mudah. Islam tidak pernah mempersulit kita. Bukti bahwa Islam tidak mempersulit pemeluknya, orang yang sakit misalkan ini tidak bisa wudhu, maka gantinya pakai apa? Tayamum. Orang sakit tidak bisa sholat berdiri, maka gantinya bisa sholat duduk. Tidak bisa duduk, sholat tidur, berbaring. Kalau tidur nggak bisa sholat, gimana mau sholat sambil berbaring? Sholat sambil berbaring tidak bisa. Bukan, belum. Sholatlah sebisanya. Bisa pakai mata ini. Kan ada orang itu dalam keadaan mungkin nggak bisa bergerak, pakai mata. Nah gitu. Kalau nggak bisa, disolatin. Nah gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Dalam kasus yang lain misalkan, bahwa Islam sangat-sangat mudah. Ad-dinu yusrun. Jadi Islam mudah. Orang yang dalam kondisi musafir atau perjalanan, maka Islam memberikan rukhsah, kemudahan kepada orang ini. Apa? Bisa menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak di sini maksudnya mengumpulkan sholat. Mengqashar di sini maksudnya meringkas sholat. Wih, gimana itu maksudnya? Sholat yang dijamak, misalkan duhur dengan asar. Duhur dilakukan pada waktu apanya? Pada waktu asar. Duhur dilakukan pada waktu duhur. Mana ada duhur dilakukan pada waktu asar? Ya duhur dilakukan pada waktu duhur. Sholat asar dilakukan pada waktu asar. Gimana kok kayak nggak fokus? Ada sesuatu yang dipikirkan ini kayaknya. Nah, tetapi kalau perjalanan musafir, perjalanan tapi jauh, ya minimal lah ke Surabaya, boleh menjamak sholat. Caranya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sholat duhur dan sholat asar pengen dikumpulin. Jadi gimana? Kalau jamak takdim, sholat duhurnya dan juga sholat asarnya dikumpulin, dilakukan pada waktu duhur. Kalau jamak takhir, pada waktu duhur nggak sholat duhur, tetapi sholat duhurnya ini dikumpulkan nanti dengan sholat asarnya. Paham? Nah, saya pernah ditegur juga oleh istri kan, masa bisa ngejamak? Ya bisa lah kata. Wah enak banget ya, Islam memang enak. Terus bahkan tidak hanya dijamak, diqashar. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat, duhur, asar, dan isya, ini bisa diringkas atau diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi jamak dan juga qashar. Contoh, sekarang ini kan waktu sholat apa? Isya. Jadi yang bisa dijamak dengan isya sholat apa? Maghrib. Kalau subuh nggak bisa dijamak karena satu. Jadi pada waktu maghrib tadi, ketika saya perjalanan misalkan, saya nggak sholat, tinggal saya niat, nanti maghribnya saya jamak takhir aja, dilakukan pada waktu sholat isya. Jadi saya langsung sholat, usolli sholatal isya'i rak'ataini jam'ah ta'khirin wa qasran lillahi ta'ala. Saya sholat isya 2 rakaat, dijamak takhir, diqashar lagi karena Allah Ta'ala. Sholatnya 2. Sholat yang asalnya 4 jadi 2. Kalau sholatnya nggak dijadiin 2 alias nggak diqashar, gimana?
Ya itu sama dengan kamu dapat bonus tapi kamu nggak ambil. Berarti kamu gimana? Iya, goblok. Kamu belanja nih di Alfamart atau Indomaret, ini nggak di endorse ya. Kamu misalkan belanja di Alfamart atau Indomaret, kamu dapat diskon, kamu ambil atau enggak? Ambil lah. Sama, rukhsah itu adalah diskon dari Tuhan. Jadi Tuhan ngasih diskon. Lo kecapean kan? Iya, karena perjalanan. Udah gak usah sholat 4 rakaat, saya dikasih diskon aja menjadi 2. Enak. Saya kalau perjalanan sholatnya duhur asar. Misalkan sekarang sudah, misalkan perjalanan nih ke Jakarta, berangkat jam 10 dari Madura, duhurnya masih capek kan di atas base itu kan. Saya pikir, wah nggak sholat sekarang sholat nanti aja pas asar. Udah asar, di jamak, takhir, dan juga di qashar. Sholatnya hanya 4 rakaat. Ya dipisah ya. Sholat asar dulu 2 rakaat, habis itu salam, sholat duhur. Mantap. Jadi Islam punya banyak diskon buat kalian.